Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dia Hari Suryaningrum, yang kali ini saya akan membahas tugas kelas untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, tugas kelas ini itu diambil dari buku Accounting Information System oleh Romney edisi 14 ya. Yang akan kita bahas adalah bab 3, yaitu tentang dokumentasi sistem, teknik dokumentasi sistem, dan bab 5 tentang kecurangan atau fraud. Nah, soal pertama yang menjadi tugas kelas adalah di problem 31 ya. Problem 31 ini diminta untuk membuat flowcharting segmen. Jadi sebagian dari bagan alir ya. Membuat sebagian segmen dari sebuah bagan alir untuk masing-masing operation atau operasional di bawah ini. Yang pertama adalah processing transaction start on a sequential medium such as magnetic tape to update a master file start on magnetic tape 2. Nah, jadi ini kalau mau kita artikan, sebelumnya kalau kita harus membuat flowchart atau bagan alir, maka kita harus paham dengan simbol-simbol bagan alir. Ini bisa dilihat di gambar 38 buku Romney tadi ya. Nah, untuk soal 1 tadi adalah ini bahasa Indonesianya, memproses transaksi yang tersimpan dalam magnetic tape untuk mengupdate master file yang tersimpan dalam magnetic tape juga. Jadi di sini transaksinya magnetic tape tersimpan di magnetic tape, di mana kegiatan yang dilakukan secara komputer. Nah, simbol kotak ini adalah kegiatan ini ya, tadi kotak mana kotak ini, komputer processing. Jadi proses komputer ini ya, proses komputer di mana dia mengubah transaksi ini untuk menjadikan transaksi ini untuk bisa mengubah master file lama kemudian diupdate secara komputer menjadi master file baru. Ini contoh 31A jawabannya. Kemudian 31B adalah processing transaction start on magnetic tape to update a database. Jadi di sini memproses transaksi yang tersimpan dalam magnetic tape untuk mengupdate database. Jadi sebagian gambarnya itu seperti ini. Jadi memproses transaksi yang tersimpan di magnetic tape untuk update database. Jadi transaksinya yang dalam magnetic tape itu dipakai untuk update yang ada di database. Nah, mudah bukan mengubah kata-kata sebuah proses menjadi sebuah gambar flowchart. Kemudian yang C adalah ini, membuat query database dan mencetak hasil query. Jadi kalau ini ada database, dari database ini diminta untuk membuat query, ini proses komputernya, dan akhirnya hasilnya, mencetak hasil itu pasti dalam bentuk dokumen ya. Ini adalah simbol dokumen yang berupa hasil query. Entah query-nya itu permintaannya apa. Ya, query itu permintaannya apa gitu. Oke, kemudian yang D ini adalah menggunakan terminal untuk memasukkan data dokumen sumber berbasis kertas ya, untuk mengirimkannya ke remote lokasi tempat komputer perusahaan memperbarui database perusahaan. Jadi, di sini ada dokumen sumber yang merupakan hard copy ya. Di mana hard copy ini dimasukkan dalam terminal. Terminal ini adalah komputernya, ada tempat input dan ada layarnya untuk melihat apa yang sudah diinput. Kemudian ini dikirimkan ke remote lokasi ya, lokasinya ini pengirimannya, ini kalau ini adalah pengiriman. Kita lihat di pengiriman apa, kalau gambarnya seperti apa nih? Petir ya. Communication link, menggunakan link komunikasi jadi ya, untuk mengupdate database ya. Jadi maksudnya mengupdate database perusahaan. Ini gambar di 31D. Kemudian untuk 31E, menggunakan terminal untuk menanyakan atau meminta query database penjualan pelanggan Anda.
Jadi di sini ada terminal, ya, di input, minta apa? Mintanya adalah data pelanggan, ya, dan kemudian permintaan itu diambil dari database. Ya. Jadi harus ada database supaya bisa kita meminta sebuah informasi. Seperti itu gambar untuk membuat operasional yang ada di 31E. Nah, untuk soal 31E, F, G, H, dan I, silahkan dicoba buat sendiri ya, dengan contoh yang sudah ada barusan ini. Tidak sulit kan? Nah, selanjutnya soal 314. 314 ini sesuai soalnya adalah hanya melakukan replikasi DFD, data flow diagram, dengan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Visio, Microsoft Word, Excel, atau aplikasi lain. Nah, ini gambarnya yang harus direplikasi. Jadi bukan ini ya, dibuat sendiri, bukan copy paste. Ya, jadi dibuat sendiri. Hal ini adalah untuk membuat mahasiswa paham bagaimana membuat atau menjadikan sebuah gambar itu sesuai dengan aplikasi yang ada untuk gambar sistem ini. Jadi saudara harus belajar supaya nanti kalau lulus jadi akuntan itu bisa membuat gambar-gambar dengan menggunakan aplikasi seperti Visio dan yang lainnya. Nah, selanjutnya untuk bab 5 yaitu tentang kecurangan. Di sini diambil dari CIA Examination Adapted, jadi dari uji sertifikasi CIA ya. Nah, di 51 ini saudara diminta untuk menginvestigasi extremely high unexplained misunderstood. Jadi ada kekurangan barang dagangan yang sangat tinggi dan tidak bisa dijelaskan. Nah, ini diminta untuk menginvestigasi ketika terjadi kekurangan persediaan yang tidak dapat dijelaskan. Nah, persediaannya siapa? Persediaan yang ada pada department store chain. Jadi ada rangkaian department store ya. Nah, yang saudara temukan adalah sebagai berikut. Ternyata ada informasi semacam ini. Yang pertama adalah informasinya dari Receiving Department Supervisor. Jadi supervisor atau pengawas dari departemen store itu sendiri, bagian penerimaannya itu memiliki dan mengoperasikan sebuah butik yang carrying many of the same labels, yang juga mempunyai label yang sama dengan yang dimiliki oleh chain store tadi. Nah, General Manager, atasan dari departemen penerimaan ini, GM-nya, itu unaware, nggak menyadari adanya informasi bahwa pengawas itu memiliki butik juga yang barang-barangnya sama labelnya. Nah, artinya tidak menyadari adanya ownership interest, kepentingan kepemilikan ya dari si supervisornya. Nah, diminta adalah klasifikasikan situasi di atas ini menjadi fraudulent act, tindakan kecurangan, red flag, bendera merah itu artinya tanda-tanda ya, symptom of fraud atau gejala adanya kecurangan. Kemudian bisa juga diklasifikasikan sebagai kelemahan pengendalian internal, atau malah peristiwa ini, kondisi situasi ini unrelated, tidak berhubungan dengan penyelidikan ini ya. Saudara kan tadi diminta untuk menyelidiki penyelidikan kekurangan persediaan yang terlalu rendah. Justify your answer. Jadi jelaskan jawaban saudara. Oke, untuk yang pertama, mari kita jawab. Nah, 51A ini pengawas atau supervisor bagian penerimaan
memiliki dan mengoperasikan sebuah butik yang menjual barang yang labelnya banyak yang sama dengan label di chain store. GM tidak menyadari keadaan penyelia tersebut atau pengawas penyelia pengawas itu sama. Yang diminta klasifikasikan tadi apakah termasuk tindakan kecurangan, red flag, atau gejala kecurangan. Bisa juga kelemahan pengendalian internal atau peristiwa yang malah tidak berhubungan dengan penyelidikan. Dan jawabnya untuk kondisi ini adalah kondisi tersebut termasuk gejala kecurangan. Mengapa? Karena pengawas itu memiliki konflik kepentingan, yaitu kepentingan dia sebagai supervisor dan kepentingan dia sebagai pemilik butik. Nah, informasi bahwa penyelia perusahaan juga punya kepentingan di butiknya menjadi hal yang perlu dianggap penting bagi auditor. Kalau saudara sebagai auditor, saudara harus melihat ini sebagai gejala kecurangan. Nah, red flag tadi bendera merah itu kan tanda-tanda something wrong. Kemungkinan ada yang akan salah. Nah, dalam teori fraud, konflik kepentingan itu merupakan salah satu gejala individu melakukan kecurangan. Jadi kenapa penting untuk diperhatikan informasi ini? Karena sesuai dengan teori fraud, konflik kepentingan itu juga merupakan gejala seseorang itu melakukan kecurangan. Jadi tanda-tanda bahwa seseorang akan melakukan kecurangan. Itu yang 51A, kemudian 51B. Pengawas penerima atau supervisor tadi menandatangani laporan penerimaan yang menunjukkan bahwa jumlah total yang dikirim oleh pemasok itu telah diterima. Nah, kemudian supervisor tadi mengalihkan atau memindahkan 5% sampai 10% dari setiap pengiriman ke butiknya. Jadi dia terima di perusahaan tapi kemudian membawa 5 sampai 10% sebagai barang dagangan butik. Permintaannya masih sama. Nah, kondisi tersebut sudah termasuk tindakan kecurangan. Artinya, kecurangan tadi sudah terjadi. Nah, pengawas di sini sudah melakukan pencurian barang dagangan. Jadi dia sudah mencuri. Hal ini ditunjukkan dengan alasannya pengawas menandatangani laporan penerimaan yang barangnya itu sebetulnya kurang dari yang tercantum dalam laporan. Kenapa kurang? Nerimanya memang jumlahnya sama, tetapi kemudian sebagian dialihkan atau dipindahkan ke butiknya sendiri. Yang kedua adalah pengawas dengan sengaja mengalihkan atau memindahkan 5-10% barang milik perusahaan ke butiknya sendiri. Nah, ini tadi sesuai dengan soal yang A, perlu diingat bahwa label barang dagangan di butik sebagian besar sama dengan label barang dagangan di perusahaan chain store. Nah, ini sudah tindakan kecurangan. Oke. Kemudian untuk problem 51C, D, dan E, silahkan dicoba buat sendiri seperti solusi yang ada tadi sesuai contoh 51A dan B. Nah, terima kasih. Jika masih ada pertanyaan, silahkan tulis di komen atau bertanya di media yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.